Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana melakukan sirkulasi pada aplikasi Slims. Yang pertama, untuk melakukan sirkulasi tentu harus dipastikan, satu, ada buku yang dipinjam, ada daftar buku yang akan dipinjam. Kita cek di bagian bibliografi. Ini terlihat ada 2 buku, ya, isinya ada 2 buku. Ini kita lihat apakah dia bisa dipinjam atau tidak. Kemudian yang pertama ada bukunya, yang kedua ada anggota yang mau meminjam. Kita cek di sini di bagian keanggotaan ada 2, ada siswa, ada guru. Nah, oke, berarti syarat-syaratnya sudah lengkap. Lalu bagaimana caranya melakukan sirkulasi? Sebelum melakukan sirkulasi, sebelum melakukan peminjaman atau pengembalian koleksi, terlebih dahulu kita harus membuat aturannya, aturan untuk peminjamannya, aturan peminjamannya seperti apa. Kita cek dulu di sini di tipe keanggotaan untuk siswa, ya. Untuk siswa di sini misalnya ada siswa 7, boleh meminjam 7, lama peminjamannya adalah 7, ya. Kita tambahkan di sini. Kita akan membuat aturan sirkulasinya. Pilih di sini aturan peminjaman. Nah, pada bagian aturan peminjaman, kita pilih di sini tambah aturan peminjaman. Ya. Terlebih dahulu kita buat. Kita cek dulu sebenarnya. Kita pastikan aturan peminjaman yang akan kita tambahkan tidak bentrok. Ya. Tidak bentrok di sini. Maksudnya aturan peminjamannya memang belum ada untuk yang akan kita tambahkan. Sama seperti tipe keanggotaan. Misalnya di sini ada tipe keanggotaan, ya. Ada tipe keanggotaan misalnya siswa, tipe anggotanya siswa misalnya. Lalu kita buat lagi, misalnya di sini adalah siswa lagi. Misalnya seperti ini. Ini hanya contoh saja. Contoh saja seperti ini. Ya. Ketika kita simpan, ya, maka dia akan gagal. Kenapa? Karena ada duplikat, ada double untuk tipe siswa. Lalu gimana caranya kalau misalnya seperti itu? Maka gunakan tipe anggota yang lain, misalnya bisa guru, bisa TU, dan lain sebagainya. Ya, saya kira seperti itu. Atau jika ternyata di sini sudah ada tipe keanggotaan siswa, maka itu tidak perlu lagi dibuat. Ya, tidak perlu lagi dibuat tipe keanggotaannya. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk aturan peminjaman. Meskipun kita bisa menambahkan misalnya sama-sama tipe keanggotaan standar untuk tipe koleksi textbook misalnya. Ini misalnya dibuat sama, dia tidak akan menolak, tapi percuma. Dia tidak akan menolak, dia bisa disimpan, tapi ya percuma, nanti akan bentrok juga. Misalnya di sini standar. Kita berarti di sini misalnya yang akan meminjam adalah siswa, maka kita buat aturan peminjaman dulu untuk siswa. Tadi siswa kita lihat, ya. Kita cek di sini untuk siswa, kita pilih tipe keanggotaannya, ya, tambah aturan peminjaman. Kemudian pada bagian tipe keanggotaan kita pilih siswa. Kemudian tipe koleksinya di sini yang boleh dipinjam oleh siswa adalah oke, di sini tidak diatur. Kita cek di sini yang boleh dipinjam tentu adalah buku-buku textbook, ya. Kalau referensi tidak boleh dipinjam. Kita pilih di sini textbook, ya. Kemudian JMD-nya bisa dipilih salah satu atau bisa semuanya. Ya, artinya untuk seluruh jenis textbook, baik itu audiovisual, buku biasa, dan lain sebagainya, itu boleh. Kemudian aturan peminjamannya tadi siswa boleh meminjam sebanyak 7 buku. Ya, 7 buku, periode peminjamannya 7 hari. Perpanjangannya 1 kali, ya. Denda hariannya 500. Kemudian kilometernya 1 hari. Nah, peraturan ini sesuaikan dengan peraturan di perpustakaan yang kita kelola. Bisa jadi misalnya jumlah peminjamannya siswa boleh meminjam 8 buku atau 10 buku. Kita sesuaikan isiannya. Kemudian jika sudah sesuai, kita pilih simpan. Oke. Kemudian kita tambah aturan peminjaman untuk guru. Kita pilih di sini guru, tipe koleksinya textbook, untuk textbook, ya. Ini nanti bisa dicoba yang lain, misalnya reference, kemudian fiksi, dan lain sebagainya.
tergantung koleksi yang tersedia, jenis koleksi yang tersedia, tipe koleksi yang tersedia. Di sini kemudian untuk guru boleh meminjam 10. 10 periode peminjamannya 30 hari, kali perpanjangannya 1 kali, hariannya 5.000, dan transfernya 1. Oke. Di sini sudah, artinya untuk siswa dan guru sudah ada aturan peminjamannya. Nah, selanjutnya, ya, langkah selanjutnya adalah kita lakukan sirkulasi. Ya, kita mau sirkulasi dengan cara pilih sirkulasi, kemudian pilih mulai transaksi. Ya. Mulai transaksi. Di sini diminta ID anggota. ID anggota yang mana? Kita cek di bagian keanggotaan. Ya. Ini ID anggota. Ya. Kita coba dulu untuk yang siswa. Kemudian mulai transaksi. Karena tadi ini ID anggotanya 1, klik mulai transaksi. Namanya Alvin Suratman, sudah sama, jadi sudah betul. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita diminta memasukkan kode eksemplar atau barcode eksemplar. Kode eksemplar yang mana? Kita pilih bibliografi, ya. Kita pilih bibliografi, kemudian kita pilih daftar eksemplar. Kita cek di sini. Nah, dia ada di sini. Atau kalau di buku yang jika sudah buku yang tercetaknya, biasanya kalau di perpustakaan barcode-nya sudah dicetak, sudah di label barcode-nya sudah di print, maka yang dimasukkan adalah angka yang tertera, kode yang tertera di label barcode tersebut. Misalnya di sini adalah karena tadi siswa hanya boleh meminjam textbook, ya. Kita pinjam di sini yang ini, hubungan kurikulum misalnya salaf dan implikasinya. Kita copy, ya. Kita masukkan di sini. Kemudian kita pilih pinjam. Kita cek, oke, berarti sudah betul. Nah, jika sudah selesai, jangan lupa jika ada tambahan bisa dimasukkan lagi kode eksemplarnya, buku apa lagi yang mau dipinjam. Nah, jika sudah selesai, kita pilih di sini selesai transaksi. Klik OK. Ya, ini karena otomatis ada ada bukti, ya, ada bukti peminjaman di sini. Ini bukti peminjaman. Jadi seperti di mall atau seperti di minimarket, supermarket, ketika kita membeli sesuatu akan ada resipnya, notanya, ya, struknya. Ini bisa dicetak ataupun tidak, tergantung dari pengelola perpustakaannya. Lalu dari mana kita melihat apakah sudah berhasil meminjamnya? Kita cek di bagian sejarah peminjaman. Nah, di sini terlihat Alvin Suratman sedang meminjam buku. Ya, ini sedang dipinjam. Kira-kira seperti ini. Itu tadi jika kita meminjam textbook. Nah, lalu apakah misalnya mungkin siswa yang bersangkutan salah mengambil buku, seharusnya yang referensi malah dibawa mau dipinjam misalnya. Bisa atau tidak? Kita cek, kita coba saja. Kita coba nanti kita pinjam yang referensi. Misalnya ini, oke, kita cek dulu. Ini misalnya, ini ada yang referensi, ya. Ini ada yang referensi, sebentar. Kita cek untuk yang ini ada nggak yang referensi. Ini kita buat misalnya, sebentar. Kita buat misalnya yang ini, Tebelnya Surga yang Hilang ini kita buat dia referensi misalnya. Ini sudah, oke, ini sudah referensi. Kita coba untuk meminjam yang reference, ya. Kita coba untuk meminjam yang reference. Ini misalnya, ya, ini kita coba. Caranya seperti biasa, kembali lagi pilih mulai transaksi, ya, sirkulasi mulai transaksi. Kemudian nanti akan diminta ID-nya, klik mulai. Oke, kemudian kita pilih. Nah, ini daftar peminjamannya tadi. Nah, kemudian kita pilih peminjaman, ya. Kita pilih peminjaman kalau mau meminjam. Oke. Nah, kita akan coba apakah bisa koleksi referensi yang seharusnya tidak boleh dipinjam kemudian dipinjam. Apakah berhasil peminjamannya? Kita cek di sini, ya. Kemudian kita pilih pinjam.
Oh, sorry, bentar. Ini seharusnya kalau referensi. Oke, maaf. Ini seharusnya buat di sini nolon ya, tidak untuk dipinjam. Perbaharui. Oke, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Kemudian misalnya seperti ini. Kita pilih pinjam. Maka akan ada tulisannya eksemplar tidak untuk dipinjamkan. Eksemplar tidak untuk dipinjamkan. Jadi kalau misalnya dia meminjam koleksi referensi yang seharusnya tidak boleh dipinjam, maka akan ada tampilan seperti ini. Eksemplar tidak untuk dipinjamkan. Ya. Lalu bagaimana kalau misalnya tadi kan maksimal dia sebanyak 7. Sebanyak 7. Nah, kita coba untuk meminjam lebih dari 7 misalnya. Ya. Misalnya kita mau meminjam lebih dari 7. Misalnya seperti ini ya. Ini hanya contoh saja ya. Ya, contoh saja misalnya di sini. Oke, kita tambahkan dulu. Ya. Oke, ini sudah ada daftar eksemplarnya. Untuk yang input sel, oke. Kita pinjam misalnya ini kita pinjam. Ya, sampai dia lebih dari 7 misalnya. Pinjam, kemudian ini juga kita pinjam ya. Oke, berarti sudah ada 3. Kemudian ini kita juga pinjam. 4. 5. Kemudian 6. Kemudian ini kita ini kan. Jadi mau. Misalnya seperti ini. Tambahkan misalnya seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan lagi, misalnya ini kita tambahkan lagi ya. 1 2 3 4 5 6 7. Sudah ada 7. Nah, kemudian kita coba kita tambahkan lagi. Apa yang akan terjadi? Maka akan muncul di sini jumlah peminjaman sudah maksimal. Artinya siswa yang bersangkutan tidak bisa lagi menambah peminjaman. Ya, karena apa? Karena maksimalnya adalah 7 seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa untuk klik selesai. Untuk klik selesai. Kita tutup saja. Kita cek di sejarah peminjamannya. Alif Sulaiman sudah meminjam 7 buku. Tanggal pinjamnya kapan, kemudian tanggal kembalinya juga sudah ada. Nanti tanggal kembali ini kemudian kita bubuhkan stempel di belakang buku kapan dia harus mengembalikan. Sebagai pengingat saja, sebagai pengingat. Itu untuk proses peminjaman. Lalu bagaimana untuk proses pengembalian? Untuk proses pengembalian, kita bisa melalui pengembalian kilat atau melalui transaksi seperti tadi. Misalnya di sini saya melalui transaksi dulu. Saya melalui transaksi ya. Kita coba. Nah, tadi ID-nya, ID yang meminjam adalah 1. Ya, oleh transaksi. Nah, di sini kita tinggal pilih mana buku yang mau dikembalikan. Misalnya ini yang buku dikembalikan ada 1, 2, 3 misalnya. Kita cek di sini, oke. Kita klik kembali, klik oke. Kita klik kembali, klik oke. Jika sudah selesai, jangan lupa selesai transaksi. Oke. Ya. Kita cek di sini, tinggal berapa yang dipinjam. Nah,
Ini sudah ada tulisannya telah kembali, telah kembali. Berarti tinggal 7 yang meminjam, yang dipinjam. Lalu bagaimana kalau misalnya langsung menggunakan pengembalian kilat? Nah, untuk pengembalian kilat, kita membutuhkan kode eksemplar yang dikembalikan. Yang ini. Misalnya ini, ya, ini mau dikembalikan. Maka, nah, oke, kita pakai ini saja, ya, biar mudah. Pengembalian kilat. Ini yang akan diminta ID eksemplar. Seperti ini, kemudian kita pilih kembali. Nah, maka dia akan tertulis tanggal kembalinya tanggal berapa. Ya. Maaf, akan tertulis dia sudah muncul seperti ini. Ya. Kemudian yang lain juga akan kita kembalikan, misalnya yang ini. Ya. Kita kembalikan, kembali. Ya. Kalau muncul seperti ini berarti benar. Ya. Kemudian juga seperti ini juga. Kita pilih kembali. Nah, kalau misalnya salah gimana? Nah, misalnya ini kita salahkan misalnya. Misalnya seperti ini. Ketika kita klik kembali, ya, maka akan muncul ya bahwa dia sudah dikembalikan atau tidak terdaftar. Ya. Kalau misalnya bukunya sudah dikembalikan ternyata, kita pilih kembali, nah akan muncul seperti ini bahwa dia sudah dikembalikan atau tidak terdaftar. Kalau seperti ini yang muncul berarti buku yang kode eksemplar dimasukkan, satu bisa jadi bukunya itu sebenarnya sudah dikembalikan tadi, atau yang kedua kode eksemplarnya salah, ya harus dikoreksi. Yang ini juga, ya, ini juga kita pilih kembali. Nah seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita pilih sejarah peminjaman, yang muncul tulisannya adalah semuanya telah kembali. Yang muncul semuanya adalah telah kembali. Kira-kira seperti itu cara melakukan peminjaman dan pengembalian koleksi ya menggunakan aplikasi Slim. Cukup mudah ya, cukup simple. Selamat mencoba dan semoga berhasil, semoga bermanfaat.